Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang penuh kasih dan diberkati oleh Tuhan. Mari saat ini kita bersatu hati memuji dan menyembah Tuhan, mengawali pagi yang luar biasa ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Kau beri kesempatan setiap kami untuk dapat memuji dan menyembah Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Sebab Kau sangat kudus dan kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami Bapa. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh
bersyukur Bapa, sebab Kau Allah yang kami sembah setiap hari, Allah yang sungguh berikan kami Tuhan kemurahan tiada habisnya. Saat ini tiba saatnya kami mau mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Kiranya Kau berkati hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu terus tertanam dan berbuah di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, singkat, cepat, padat, merayap. Semoga dapat dimengerti. Beberapa menit ke depan kita akan belajar kebenaran firman yang sangat mudah dicerna dengan tema berkat dalam kondisi sulit. Masih tetap tema yang sama di bulan ini. Kita langsung saja buka, kita akan belajar dari satu tokoh dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ke-28. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian yang melihatnya. Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ke-28. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Jadi kisah ini menarik saudara-saudara. Saya ambil dari sisi yang berbeda. Jadi wanita pendarahan yang selama 12 tahun, dia bisa sembuh. Nah, kalau kita tarik dalam temanya tadi, yaitu tentang berkat dalam kondisi yang sulit, untuk kita mendapatkan berkat dalam kondisi yang sulit, yang pertama kita perlukan adalah kesehatan. Wow, kenapa kesehatan? Ya saudara, karena ada banyak orang-orang tertentu yang mengorbankan kesehatan demi sebuah tujuan. Entah itu prestasi, entah itu mimpi, entah itu tujuan, apalah itu namanya. Tetapi ada banyak orang-orang yang harus mengorbankan kesehatannya demi sebuah tujuan. Tapi hari ini saya mau sampaikan, kita belajar dari wanita pendarahan. Dia 12 tahun menderita pendarahan. Wow. Bukan semakin membaik, tetapi semakin memburuk. Bahkan habis hartanya untuk berobat kemana dia pergi, ke tabib-tabib, apalah itu namanya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, untuk kita mendapatkan berkat di tengah yang sulit, kita perlu menjaga kesehatan kita. Karena kesehatan itu mahal harganya. Mahal banget, men. Lebih dari diamond, lebih dari intan, perak, permata, apalah itu namanya. Karena begini saudara, kalau kita mengorbankan kesehatan kita untuk sebuah tujuan, dan begitu kita mendapatkan tujuannya, akhirnya kita harus terpaksa sakit. Seperti wanita pendarahan, justru dia habis. Semua yang dia miliki telah habis. Bukan semakin baik katanya loh ya, tapi semakin memburuk. Jadi poin terpenting di sini adalah sehat, itu nomor satu. Untung saja dia ketemu Tuhan Yesus dan dia bisa sembuh kembali. Coba kalau tidak ketemu Tuhan Yesus dan kalau dia tidak punya iman yang begitu luar biasa, mungkin selama hidupnya dia akan menderita pendarahan. Bahkan sampai dipanggil Tuhan, dia dalam kondisi sakit pendarahan. Sangat disayangkan saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Ada banyak orang-orang di sekitar kita mungkin yang terlalu getol mencapai sebuah target, mencapai sebuah mimpi, mencapai sebuah harapan-harapan yang dibangun, dirakit, dirajuk sudah sekian lama sampai dia mengorbankan kesehatannya. Begitu dia dapat, akhirnya terkapar di rumah sakit. Aduh, jangan sampai seperti begitu ya saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Karena kalau kita mau dapatkan berkat di tengah kondisi yang sulit, kita perlu menjaga kesehatan kita. Baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Wah, kemarin saya habis kontrol, dokternya ya tetap ngeyel terus, Pak olahraga Pak, Pak olahraga Pak. Saya tanya, dokter umur berapa? Saya umur 35 tahun. Wah, masih muda, malah dia ketawa-ketawa. Oh iya, jenengan juga masih muda, harus olahraga. Karena kalau kita tidak olahraga, dia cerita panjang lebar seperti itu. Dia dokter yang hebat, baru umur 35 tahun dia sudah banyak punya klinik. Tetapi pesan dia, olahraga Pak, karena olahraga itu sehat Pak. Wah, karena apa saudara? Banyak uang nggak ada gunanya kalau kita sakit kok. Itu yang paling penting. Nah, ini 12 tahun pendarahan, bayangkan 12 tahun mengalami pendarahan. Kalau saya simpulkan, 12 tahun dia harus mengeluarkan darah
yang tidak kunjung selesai. Ngeri sekali. Jadi orang kalau sakit itu tidak enak. Aduh, jangan sampailah kita sakit. Makanya kita selalu jaga kesehatan kita, jaga kesehatan kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, utamakan yang nomor satu, sehat. Karena kalau sakit, aduh, kita akan kehilangan harapan kita. Yang kedua, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ayat yang ke-26, di sana dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Yang kedua adalah, saudara, harta itu tidak jaminan. Nah, saudara, orang kaya, orang miskin, orang ganteng, orang yang kurang cantik, orang jelek, orang apalah segala macam itu, semua akan mengalami yang namanya kondisi sulit. Di satu titik tertentu, dia akan mengalami titik nol. Dia akan mengalami titik jenuh, dia akan mengalami yang namanya titik boring, dia akan mengalami yang namanya, waduh, sepertinya kok biasa-biasa saja. Nah, saya mau sampaikan, saudara, harta itu tidak jaminan. Buktinya ini wanita pendarahan, saya tidak bicara kemana-mana loh ya, tetapi wanita pendarahan sudah dihabiskannya yang dia milikinya, hartanya, bukan semakin baik kok, justru semakin memburuk. Jadi artinya apa? Harta tidak menjadi jaminan. Kemarin saya waktu kontrol ke rumah sakit, di sebelah kanan saya ada seorang ibu, 10 jarinya itu tidak bisa ditekuk. Ditekuk itu apa ya? Dikiniin ya. Akhirnya 10 jarinya disuntik. Begitu disuntik, sembuh. Kedua kali sembuh. Akhirnya mau ketiga kali dokter yang katakan, Bu, saya angkat tangan. Kenapa? Ini kayaknya ke dokter saraf. Akhirnya ke dokter saraf. Begitu ke dokter saraf, dia bayar sendiri 200-375. Periksa hampir sampai 1 juta. Terus dokternya bilang, Bu, kalau ibu nggak pakai BPJS, bolong, Bu. Habis duit ibu semuanya. Akhirnya dia ngurus BPJS. Akhirnya semua biayanya di cover sama BPJS. Uangnya nggak jadi bolong. Nah itulah, dia padahal dia orang kaya loh. Tapi tetap ngurus BPJS. Kenapa? Karena tahu dia kalau dia ke dokter saraf, uangnya akan makin banyak habis. Karena harta nggak jaminan untuk kita bisa meraih sebuah harapan yang kita harapkan, tetapi yang terpenting kesehatan. Karena yang kedua, harta tidak bisa menjamin kita untuk kita bisa meraih apa yang kita impikan. Yang ketiga, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ayat ke-27, perhatikan di sana, ayat ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan, yang ketiga adalah menang atas diri sendiri. Kalau kita mau menjadi orang yang bisa meraih berkat di tengah-tengah yang sulit, kita harus menang atas diri sendiri. Tidak bisa menjadi orang yang menjadi kaum rebahan. Wanita tadi, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, dan dia bukan rebahan kok. Dia bukan cuma santai, tetapi dia justru begitu dia mendengar, dia datang kepada Yesus, meskipun banyak orang yang menghalangi, karena dijelaskan di sana orang berdesak-desaan. Dia tetap berusaha untuk datang, menggapai, menjamah jubah Yesus. Jadi yang ketiga adalah untuk kita dapat mendapatkan berkat di tengah yang sulit sekalipun, kita harus bisa menang atas diri kita sendiri. Jangan kebanyakan mimpi, jangan terlalu banyak angan-angan, jangan, ya sudahlah nanti engkau. Jangan kayak gitu, itu namanya tidak menang atas diri sendiri. Kan banyak orang seperti itu. Ya weslah engkau terlalu banyak yang dituangkan dalam kertas tapi tidak ada yang dikerjakan, tidak ada action, tidak bisa. Wanita tadi begitu dia mendengar tentang Yesus, dia cepat bergegas menghampiri Tuhan Yesus, meskipun banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus. Dia jamah jubah Tuhan Yesus, dan dia berkata, asal ku jamah saja, dia pasti sembuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, orang kalau dalam kondisi sakit itu kebanyakan susah untuk menang atas diri sendiri. Karena apa? Lemah, ngelokro, imannya loyo, semangatnya berkurang. Ya benar saudara, orang kalau sakit seperti itu. Sepertinya saya kemarin melihat ibu itu sehat, bagas waras, tapi begitu dia sakit, wajahnya tampak kayak tambah tua. Karena kayak seperti kehilangan pengharapan. Nah itu loh, untuk kita menang atas diri sendiri, kita harus bisa membangkitkan iman kita. Nggak bisa kalau kita jadi orang yang rebahan, santai lah, relax aja lah, wes toh, ini banyak, nggak bisa. Kita harus ada action. Tetapi jangan lupa, kesehatan nomor 1. Jangan lupa, kita harus mengandalkan Tuhan juga. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, karena begini saudara, orang yang kehilangan kuasa atas dirinya sendiri, yang pertama adalah orang yang sakit. Karena ketika orang sakit, dia kayak nggak punya kuasa, nggak punya pengharapan, kayak nggak punya kendali atas hidupnya gitu loh. Jadi nggak bisa mengendalikan hidupnya lagi.
Nah, orang seperti itu tidak bisa menang atas diri sendiri. Nah, bagaimana kita caranya menang atas diri sendiri? Kita akan bangkit iman kita. Bagaimana caranya? Perhatikan ayat yang ke-28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu yang terakhir, artinya adalah iman yang radikal. Kalau kita mau mendapatkan berkat di tengah yang sulit, saudara harus punya iman yang radikal. Iman yang radikal itu adalah iman yang mengakar, iman yang memahami sampai ke akar-akarnya, iman yang betul-betul mengakar, yang benar-benar yakin benar. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen, harus punya iman yang radikal sama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kadang-kadang kesulitan-kesulitan yang kita alami itu dan kita berharap untuk mendapatkan berkat gak bakal bisa tanpa iman yang radikal. Iya saudara, buktinya wanita tadi 12 tahun dia mengalami pendarahan, sudah habis harta yang dia milikinya. Tetapi dengan satu iman yang radikal, asal ku jamah saja jumbai baju Yesus, aku pasti sembuh. Wow, itu iman yang radikal. Mari saudara-saudara, saya ajak kita semua supaya kita memiliki iman yang radikal, iman yang mengakar, iman yang semakin tertanam dalam Yesus, iman yang semakin bertumbuh hari lepas hari. Maka dari itu bangun hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga apa? Sesulit apapun kondisi yang Anda alami, ada berkat di balik itu semua. Tuhan Yesus memberkati.